Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardan Tredivensa dengan NIM 41520010068. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan tentang peran natural language processing dalam membantu kehidupan manusia. Pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Jadi perkembangan artificial intelligence tumbuh secara pesat dalam bidang riset maupun penerapannya di dunia nyata. Salah satu perkembangan yang pesat terlihat pada komputasi linguistik, contohnya natural language processing. Natural language processing atau NLP sendiri merupakan salah satu cabang ilmu AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural dengan pendekatan komputerisasi yang digunakan untuk menganalisis data, teks, ucapan, dan lain-lain. Oleh karena itu, NLP dapat melakukan pengolahan bahasa alami seperti bahasa manusia pada umumnya. Penjelasan tersebut menurut Mohini Chowdhury dan Sarvari Gofilkar pada tahun 2015. Jadi NLP sendiri pada dasarnya membuat pembahasan komputer menjadi lebih bersifat dinamis dan humanis karena komputer berusaha untuk menyampaikan respon kalimat layaknya manusia. Hal ini tentu bertujuan agar manusia lebih memahami respon spesifik yang diberikan oleh sistem komputer tersebut. Karena berbasis linguistik, NLP dapat disesuaikan dengan bahasa dari masing-masing negara. Kebanyakan NLP yang umum dikembangkan adalah NLP dengan kemampuan bahasa Inggris. Berbicara tentang sebuah teknologi yang mutakhir seperti NLP, tidak afdol rasanya jika kita tidak menilik sedikit sejarah mengenai bagaimana NLP diciptakan pertama kali. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang sejarah NLP. Jadi tonggak sejarah dibuatnya NLP pertama kali dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Sebagai bapak ilmu komputer dan terkenal dengan Turing testnya, NLP lahir dari bagaimana Turing menciptakan tes yang mengukur kemampuan mesin komputer untuk meniru perilaku cerdas layaknya manusia. Mekanisme dari Turing test tersebut menunjukkan bahwa komputer memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni untuk berbicara dengan manusia. Hal ini tentu menjadi keuntungan positif yang dimanfaatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman untuk membantu kehidupan manusia. Lalu dalam pengaplikasiannya, NLP juga memiliki kemampuan-kemampuan yang membantu kehidupan manusia menjadi lebih efektif. Berikut saya akan jelaskan contohnya. Contoh yang pertama yaitu QAS atau Question Answering System. Jadi question answering system sendiri adalah sistem yang mengizinkan user menyatakan kebutuhan informasinya dalam bentuk natural language question atau pertanyaan dalam bahasa alami dan mengembalikan kutipan teks singkat atau bahkan frasa sebagai jawaban. Jadi ketersediaan sumber informasi yang luas dan bervariasi serta adanya perkembangan yang pesat dari teknik natural language processing atau NLP, information extraction atau IE, dan information retrieval atau IR sangat mempengaruhi perkembangan dari QA system yang mana dulunya hanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terbatas pada suatu bidang domain tertentu dengan berdasarkan pada sumber informasi yang terstruktur seperti database. Hingga kini dapat menjawab berbagai jenis pertanyaan dengan bersumber pada informasi dari sebuah koleksi teks yang tidak terstruktur. Contoh yang kedua yaitu summarization. Jadi summarization sendiri adalah cabang penting dalam ilmu natural language processing yang bertujuan untuk mempresentasikan dokumen yang panjang dengan cara mengkompres informasi sehingga dapat dengan cepat dipahami dan dibaca oleh pengguna. Jadi NLP mampu membuat ringkasan dengan mengkonversi dokumen berbasis teks ke dalam sebuah file. Dengan begitu, teknologi ini memungkinkan manusia untuk bekerja lebih efisien ketika harus membaca ratusan dokumen. Contoh berikutnya yaitu mesin translation, suatu produk yang menghasilkan aplikasi untuk memahami bahasa manusia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Salah satu yang termasuk dalam aplikasi ini adalah Google Translate, yang tujuannya mampu dalam menerjemahkan bahasa. Jadi mesin translation secara garis besar melakukan pergantian kata-kata dalam suatu bahasa ke kata-kata dalam bahasa lain. Walau demikian, susunan kata dan tata bahasa masing-masing juga harus dapat dikuasai oleh mesin tersebut supaya mendapatkan keluaran terjemahan yang berkualitas. Contoh berikutnya yaitu speech recognition. Pada bidang ini merupakan cabang ilmu NLP yang cukup rumit.
Proses pembangunan model agar digunakan komputer atau telepon untuk mengenali bahasa yang diucapkan telah banyak dikerjakan. Bahasa yang digunakan berupa pertanyaan dan perintah. Jika teman-teman pernah menonton Jarvis pada film Iron Man, pasti familiar dengan personal assistant yang mampu mengenali suara Tony Stark untuk memberikan instruksi tertentu. Nah, jadi speech recognition memungkinkan mesin untuk melakukan sebuah aktivitas yang diinstruksikan secara lisan oleh pengguna. Contoh berikutnya atau contoh yang terakhir yaitu dokumen classification. Bidang penulisan NLP yang paling banyak digunakan dan paling sukses adalah dokumen classification. Pekerjaan yang dilakukan oleh aplikasi ini adalah menentukan di mana tempat terbaik suatu dokumen yang baru diinput ke dalam sistem. Aplikasi ini sangat berguna pada aplikasi spam filtering, news article classification, dan review pada suatu produk atau aplikasi pada website. Sorry, jadi teknologi klasifikasi dokumen pada NLP menciptakan sebuah sistem di mana manusia akan menjadi lebih mudah untuk melakukan filter atau mengatur sebuah dokumen. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerapan NLP. Jadi di sini ada contoh penerapan NLP dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan. Yang pertama yaitu chatbots. Jadi dalam dunia bisnis, layanan dan pengalaman pelanggan merupakan hal penting yang perlu diprioritaskan. Ketika perusahaan memproduksi banyak produk atau memberikan sebuah layanan, belum tentu pelanggan merasa puas dengan hasil yang diterima. Tentunya perusahaan juga harus menyediakan sarana tempat pengaduan seperti chatbot. Chatbot memungkinkan perusahaan mendapatkan tujuan pengalaman pelanggan yang lancar. Chatbot bertujuan untuk membantu perusahaan yang untuk berinteraksi dengan pelanggan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot pada aplikasi atau web mereka guna menangani keluhan atau menjawab pertanyaan dasar pelanggan selama 24 jam setiap harinya. Penerapan NLP yang kedua yaitu tentang search engine. Jadi NLP memiliki peran dalam mesin pencarian Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Pada saat mencari sesuatu di Google Search Engine, maka secara otomatis search engine akan menampilkan beberapa kalimat yang relevan sesuai dengan apa yang dicari. Penerapan NLP yang ketiga yaitu text extraction. Ekstraksi teks seringkali disebut sebagai ekstraksi kata kunci. Dengan ekstraksi teks informasi tertentu dalam teks seperti perusahaan, nama, tempat, dan lainnya dapat dideteksi secara otomatis. Teknologi ini juga menyaring tiket dukungan yang masuk dan mengidentifikasi data tertentu tanpa membuka dan membaca setiap tiket. Penerapan NLP yang keempat yaitu recruitment dalam memilih karyawan yang tepat untuk sebuah perusahaan. HR atau HR perlu melakukan peninjauan ribuan resume untuk sebuah posisi. Dengan menggunakan bahasa alami, perekrut dapat menyaring kandidat secara otomatis. Teknologi ini dapat mengekstraksi informasi seperti keterampilan, nama, lokasi, dan pendidikan. Penerapan NLP yang terakhir yaitu proofreading. Fitur proofreading terdapat dalam Microsoft Word atau Google Docs. Fitur ini sangat bermanfaat terutama bagi seorang yang berprofesi sebagai penulis. Dalam pekerjaannya, penulis harus mengecek ulang secara manual untuk memastikan tidak ada typo pada tulisan yang telah dibuat. Dengan teknologi ini, komputer dapat langsung membaca dan memberitahu ketika terdapat kesalahan yang harus dibetulkan dengan memberi garis merah di bawah tulisan tersebut. Oke. Jadi kesimpulan pembahasan saya pada video ini atau pada kali ini yaitu pada dasarnya teknologi NLP memang masih cukup sulit untuk digunakan dibandingkan dengan metode lainnya dari teknologi AI atau Artificial Intelligence. Penerapan konversasional Artificial Intelligence pun makin berkembang pesat. Salah satunya adalah penerapan sentiment analysis untuk mengetahui arah pembicaraan. Akan tetapi, jika Anda bisa mengembangkan teknologi ini dengan baik, akan memberikan banyak manfaat khususnya dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan teknologi natural language processing ini, berbagai pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan oleh komputer. Meskipun demikian, manusia juga harus lebih kreatif dan inovatif agar tidak dikalahkan oleh teknologi komputer saat ini. Ya, baik, sekian video presentasi pembahasan mengenai NLP pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.